Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Nindita Senawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Magetan, mengajar di TK Darul Ulum Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang mencakup kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid agar murid merasa nyaman dalam pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan guru secara optimal. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang keempat, menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi. Dan yang kelima, melakukan proses penilaian secara berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menentukan langkah-langkah yang tepat. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, menciptakan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Selain menentukan keputusan langkah-langkah yang tepat, seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga harus mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara yang pertama, mengamati perilaku murid, yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, yang ketiga, berbicara dengan guru murid yang sebelumnya, yang keempat, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, yang kelima, melakukan penilaian formatif dan diagnostik, dan yang keenam, melakukan refleksi pembelajaran. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru juga harus menerapkan strategi diferensiasi, di mana strategi diferensiasi ini ada 3 macam. Yang pertama, strategi diferensiasi konten, yang kedua, strategi diferensiasi proses, dan yang ketiga, strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid. Strategi diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten yang diberikan oleh guru. Strategi diferensiasi produk merupakan hasil karya atau hasil unjuk kerja murid dari materi pembelajaran yang telah dipahaminya. Selanjutnya, bagaimana kaitan antar materi dalam modul 2.1 ini dengan modul lainnya dalam program pendidikan guru penggerak? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru juga harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, sehingga seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam merdeka mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan sebuah visi guru penggerak yang harus berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, nilai budaya positif juga tidak kalah penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena guru dan murid harus membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.